Suaramu ku dengar memanggil namaku. Oleh kasih-Mu yang kudus, ku diselamatkan. Aku datanglah padamu Tuhan, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Ku datang ya Tuhan, di kaki salib-Mu, oleh darah-Mu tercurah, hatiku sucilah. Aku datanglah padamu Tuhan, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, Bapa yang sungguh baik kepada kami meletakkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang beberapa hari yang sudah berlalu. Dalam suka dan duka, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau telah memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga kami ada seperti mana kami ada sampai pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau sungguh setia memberkati kami, maka usaha kami tidak akan menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini ya Bapa. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami agar melalui program ini, jemaat Tuhan dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau membawa kita merenungkan sebuah tema, mengapa manusia perlu diselamatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah membahas tema yang pertama, siapakah yang akan diselamatkan? Jawabnya adalah manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan, serupa dan segambar dengan Dia. Allah tidak menyelamatkan binatang, burung, dan ikan di laut di dalam pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi
Ia mau menyelamatkan manusia yang telah berbuat dosa, yang telah merosakkan gambar dan rupa Allah yang ada di dalam pribadi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hari ini kita akan melihat kelanjutan daripada tema ini, mengapa manusia perlu diselamatkan? Mengapa Tuhan Yesus perlu menyelamatkan umat manusia, atau apakah yang terjadi dengan manusia sehingga manusia itu perlu diselamatkan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adapun manusia perlu diselamatkan, yang pertama, karena manusia telah hilang kelayakan kedudukan di hadapan Tuhan. Kelayakan kedudukan yang dikatakan di sini adalah mempunyai otoritas atau kuasa yang tidak dibatasi oleh sesuatu kuasa untuk bersekutu dengan Tuhan tanpa melalui pergumulan atau kesulitan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apabila manusia telah kehilangan kelayakan kedudukan ini, mau tidak mau, untuk mendapat sesuatu keperluan kehidupan sehari-hari, manusia harus melalui usaha dan pergumulan yang mengeluarkan peluh dan darah. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-17 berkata, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau telah mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini terjadi karena dosa yang telah merosakkan hubungan kita dengan Allah Bapa dan telah menggeserkan kita dari kelayakan kedudukan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Firman Tuhan cukup jelas mengatakan, adapun manusia perlu diselamatkan karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kalau kita membaca dari kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, bukan telah kehilangan kemuliaan Allah saja, tetapi di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, mengatakan semua manusia telah menyimpang daripada kehendak Tuhan dan tidak berguna dan tidak ada lagi yang berbuat baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menyampaikan pesan yang cukup kuat tentang kondisi manusia di hadapan Allah Bapa. Dikatakan tidak ada seorang pun manusia yang benar dan berbuat baik di hadapan Tuhan. Semua manusia telah menyimpang dari jalan Tuhan dan sungguh telah kehilangan kemuliaan Tuhan, yang harus diselamatkan kepada posisi yang tepat dan benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemuliaan Tuhan yang telah hilang itu hanya dapat dipulihkan melalui karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui kasih karunia-Nya, manusia dapat dipulihkan apabila manusia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah, kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, pasal yang pertama ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kelayakan kedudukan kita sebagai anak-anak Allah masih dalam posisi di dalam sebagai anak Allah, atau sudah di luar posisi yang sebenarnya? Marilah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, karena hanya Dialah yang layak memulihkannya. Lalu yang kedua, mengapa manusia perlu diselamatkan? Karena manusia telah melakukan perhubungan dengan ilah-ilah lain.
Artinya, manusia tidak mengadakan hubungan dengan Allah Bapa di surga, tetapi mengadakan perhubungan penyembahan dengan berhala, dengan roh tenung atau roh sihir. Manusia melakukan perhubungan penyembahan kepada makhluk-makhluk lain yang dibenci oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-20 ayat yang ketiga berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mengadakan persekutuan kita dengan berhala atau roh-roh tenung atau roh sihir adalah merosakkan hubungan Tuhan yang maha kudus dan maha mulia dengan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sudah memutuskan hubungan kita dengan ilah-ilah lain yang telah merosakkan hubungan kita dengan Tuhan selama ini? Setelah Adam dan Hawa telah putus hubungannya dengan Tuhan, maka mereka lari dari hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan datang mencari mereka, mereka bersembunyi di hadapan Tuhan. Namun Tuhan dengan kasih-Nya tidak membiarkan mereka terus tenggelam di dalam dosa yang telah mereka lakukan. Tetapi Tuhan berseru dengan suara yang lemah lembut memanggil, "Adam, di manakah engkau? Sekalipun kamu dua telah jatuh di dalam dosa dan telah melanggar perintahku, jangan tutup telingamu, dengarlah suaraku. Sekalipun kamu dua telah jatuh di dalam dosa dan telah melanggar perintahku, bukalah hatimu dan terimalah ajakanku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemulihan hubungan kita dengan Tuhan itu adalah sangat penting. Hal ini tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita sangat memerlukan bimbingan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Dengan bimbingan daripada Roh Kudus, kita dapat kembali kepada Tuhan. Ingat, sampai pada saat ini, Tuhan sedang menunggu kita kembali kepadanya. Sekalipun kita telah berdosa dan telah melanggar perintah-Nya, Tuhan di dalam kasih karunia dan anugerah-Nya sampai pada saat ini menanti setiap umat manusia yang berdosa kembali kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengar, berbahagialah orang yang terus memandang kepada Tuhan yang memberi keselamatan di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Setiap telinga yang mendengar, hati yang menerima dan percaya, Tuhan, setiap pribadi kami yang mengakui kelemahan dan dosa kami di hadapan-Mu, Tuhan, kami akan mendapat bimbingan dan pertolongan daripada Tuhan. Bapa di surga, berkati dan kuatkanlah iman seluruh anggota jemaat dimanapun mereka berada pada saat ini, agar mereka senantiasa berada di dalam landasan iman yang teguh, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini, karena Engkau telah berkenan mengizinkan kami sekali lagi untuk menikmati berkat di dalam ibadah Paskah pada tahun ini. Jikalau Engkau tidak sedia untuk mengasihi dan siap berkorban untuk menyelamatkan kami, maka sia-sialah iman kami kepadamu. Karena Engkau telah mati dan telah bangkit dari kematian, maka kami mempunyai kemenangan dan pengharapan di dalam kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu yang telah menggantikan kami untuk menebuskan kami dari dosa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesatuan pemagaran di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kami sepanjang hari ini,
sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.